Halo semuanya, tahu nggak sih apa itu IPK? Indeks prestasi kumulatif? Bukan IPK yang itu, tapi indeks persepsi korupsi. Jadi, indeks persepsi korupsi atau IPK adalah indeks yang mengukur peringkat negara berdasarkan level persepsi terhadap korupsi di sektor publik. Indeks ini diperoleh dari penilaian para ahli dan survei pendapat yang dilakukan oleh Transparency International. Skala penilaiannya itu dari 0 sampai 100, di mana semakin tinggi skor IPK suatu negara, maka negara tersebut dianggap semakin bersih dari korupsi. Pada tahun 2020, skor IPK Indonesia tercatat sebesar 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara. Berarti, ya, bisa dibilang tingkat korupsi sektor publik di negara ini sudah parah. Kita bisa lihat dari maraknya kasus korupsi di negara ini dari tahun ke tahun. Contohnya ini nih, ada 4 kasus korupsi yang sangat menyita perhatian masyarakat di tahun 2020. Nah, lanjut. Korupsi itu sebenarnya apa sih? Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau merugikan negara. Nah, dari pengertian di atas, kelihatannya korupsi itu perbuatan yang jauh dari keseharian kita ya. Tapi, teman-teman sadar nggak sih kalau tindakan korupsi yang besar itu sebenarnya diawali dari korupsi yang kecil dan sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, atau mungkin kita sendiri pernah melakukannya. Misalnya saja, ketika kita membeli sesuatu, ada penjual yang salah menghitung uang kembalian sehingga jumlahnya lebih besar dari yang seharusnya kita dapat, tapi kita membiarkannya begitu saja. Kemudian, sering datang terlambat ke sekolah dan titip absen saat kuliah. Lalu, menggunakan fasilitas umum seperti printer kantor untuk kepentingan pribadi dan plagiarisme. Kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah contoh bentuk ketidakjujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Perbuatan tersebut memang menguntungkan bagi kita, tapi tidak dengan orang lain. Jika kebiasaan tindakan korupsi kecil ini kita abaikan, lama-lama kita dapat terjerumus ke dalam bentuk korupsi yang lebih besar. Tapi, masih ada harapan bagi bangsa ini agar terhindar dari korupsi dan menjadi bangsa yang lebih sejahtera. Caranya, dimulai dari diri sendiri. Kita dapat menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, dan peduli. Jadi, yuk kita sebisa mungkin hindari perilaku-perilaku tersebut dan bersama-sama membangun negeri ini agar terbebas dari korupsi dengan menanamkan nilai-nilai tadi ya.